Harga keramik Naruna dibandingkan keramik yang ada di pasaran, kami lebih mahal 12 kali lipat. Salam Teknokreasi, ketemu lagi teman-teman Teknobesti semuanya. Saya jalan-jalan ke Salatiga. Siang ini saya akan ketemu dengan Roy Wibisono Anang Prabowo. Beliau adalah CEO dari Naruna Keramik. Nah, saya mau ngobrol banyak karena Mas Roy ini prestasinya banyak banget. Langsung saja ya, nggak usah lama-lama. Mas Roy, selamat siang. Selamat siang. Mas, saya kesekian kali ke sini dan selalu pengen ke sini lagi. Karena selalu ada yang baru dari Mas Roy ini prestasinya. Ya. Mas, mungkin teman-teman ingin tahu perjalanan dari Naruna Keramik ini, Mas. Nah, saya ingin ngobrol banyak soal Naruna Keramik sendiri, Mas, dan bagaimana Mas Anang membangun usaha ini. Mas bisa cerita, Mas, bagaimana awal membuka usaha ini? Ya, usaha ini dimulai 2 tahun 3 bulan yang lalu dari satu garasi yang kecil di Jalan Kauman 9B Salatiga, dan sekarang sudah bertumbuh menjadi lebih besar. Berarti awalnya tidak di sini ya, di garasi kecil? Awalnya hanya di rumah dengan 3 orang karyawan. Ya, kalau sekarang kurang lebih sudah 150 karyawan. Iya. Kemudian belajar dari membuat keramik itu dari mana, Mas? Belajar membuat keramik itu saya sejak skripsi. Saya suka keramik, penelitian saya keramik, kemudian lulus saya menjadi pekerja di beberapa pabrik keramik di Indonesia. Ya. Oh ya teman-teman, Mas Roy ini lulusan Undip, Fakultas Teknik. Iya, Fakultas FSM sekarang. Iya, jurusan kimia. Jurusan kimia, jadi pas ya, Mas ya. Iya. Kemudian mengapa memakai nama Naruna, Mas? Ya, Naruna itu artinya leader atau pemimpin. Jadi kami ingin Naruna ini menjadi salah satu leadernya keramik di dunia. Ya, Naruna itu artinya leader. Jadi menjadi leader keramik di dunia. Nah, ngomong-ngomong soal menjadi leader keramik di dunia, nah sekarang posisi Naruna gimana? Apakah sudah menjadi leader atau belum? Belum. Jadi usia kami juga masih 2 tahun 3 bulan. Jadi itu masih ya bisa dikatakan balita, belum banyak. Tapi selama 2 tahun 3 bulan pencapaian kami sudah luar biasa. Produk lokal brand Naruna Keramik sudah ekspor ke 12 negara di dunia. Iya. Tadi ngomong-ngomong soal membuka usaha keramik. Ya. Dulu awalnya itu berapa modalnya? Tidak banyak, jadi kami lebih banyak ya paling kurang lebih sekitar 25 jutaan untuk beli bahan baku, beli alat-alat yang seadanya, jadi modalnya sangat minimal sekali. Jadi artinya sekarang kalau orang mau bikin usaha ini bisa ya? Ya, orang bisa menurut saya. Jadi kalau dia mau dan dia tekun pasti bisa. Jadi modalnya selain uang tadi apalagi, Mas? Sebetulnya kemampuan dan semangat juang yang tinggi itu jauh lebih penting daripada modal usaha. Modal uang. Iya, Apa istimewa keramik produksi Naruna dengan produk-produk lokal yang lain? Ya, pertama keistimewaan Naruna dia kelihatannya jadi kalau cewek itu kan ada outer beauty ya, jadi ada inner beauty juga. Outer beauty penampilannya keren banget dan dia cocok dipakai untuk interior, cafe, hotel, resort bintang 5 kekinian di dunia itu. Terus yang innernya dia microwave safe, oven safe, dan sangat kuat sekali karena produk Naruna merupakan hasil riset yang bertahun-tahun kami lakukan sehingga menjadi sesuatu produk yang kuat. Jadi bukan hanya cantik tapi cantik dan kuat. Iya.
Nah, teman-teman, nanti saya akan lihat-lihat keramik produk si Naruna. Di sini juga ada sih, tapi nanti kita lihat lebih jelas seperti apa. Bener nggak yang dibilang Mas Roy? Ya. Mas, saya sempat membaca karena saya mengikuti medsosnya Mas Roy soal prestasi Naruna. Bisa cerita kayaknya banyak dapat penghargaan nih. Iya, jadi memang walaupun kami masih baru, banyak sekali yang memberikan apresiasi dari kami. Ya, pertama kami menjadi the best product Jateng DIY untuk bidang craft. Terus kami juara pengusaha nasional versi BRI juara 1. Dan di situ kami menyisihkan kurang lebih 500 UKM terbaik di Indonesia. Kami juga juara BNI untuk UKM ekspor. Kemudian kami juga juara Adira Kemenparekraf kemarin juara 1 untuk craft, untuk krianya. Gitu. Iya, oke. Kemarin sempat dikunjungi Pak Menteri ya? Iya. Pak Menteri siapa? Iya, Pak Menteri Pak Teten Mas Duki. Dia main ke Naruna karena dia dengar Naruna ini salah satu UKM yang omsetnya naik pada saat pandemi gitu kan. Yang lain kan ceritanya turun-turun, ternyata ada satu UKM yang di kota kecil Salatiga yang omsetnya naik sehingga beliau tertarik dan mau main ke Naruna. Iya, jadi teman-teman jangan don't judge a book by a cover ya, jangan melihat kalau tempat usaha ini di kota kecil di Salatiga, tapi ternyata di Salatiga ada tempat usaha yang justru saat pandemi omsetnya naik. Nah, bisa cerita Mas soal omset yang naik. Ini strategi marketing atau pemasaran seperti apa yang diterapkan? Ya, jadi strategi yang kami lakukan pertama itu sejak awal kami harus bilang produknya itu harus juos, produknya harus keren dulu. Jadi kita kalau produk kita nggak juos, iya orang nggak akan tertarik. Jadi pertama supaya orang tertarik produk harus juos, kemudian didukung oleh tim digital marketing yang hebat. Gitu. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu dua. Untuk kita dapat produk yang jos, kita itu harus kuat di risetnya dan kuat di desainnya, gitu kan. Nah, untuk ya kita tim digital marketing yang kuat, yaitu kita selalu usahakan kita harus kuat di Instagram, kita harus kuat di semua lini medsos. Oke, digital marketing sekarang penting. Nah, bagaimana Mas Roy memberdayakan timnya untuk aktif di medsos, kemudian memanfaatkan ruang digital? Ya, kami selalu menambah pengetahuan dan training ke karyawan-karyawan kami, ke staf-staf kami, karena mereka adalah aset. Jadi setiap saat kami ajak mereka untuk berdiskusi dan jika ada misalnya pelatihan yang berbayar pun kami lakukan supaya mereka meningkatkan kemampuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga berbagi. Kami bukan hanya memberi. Dengan berbagi ke UKM-UKM yang ada di Jawa Tengah pada khususnya, tim kami itu selalu belajar dan belajar lagi. Iya, kira-kira seperti itu, Mbak. Ini saya sempat baca juga berkat manajemen modern. Nah, Naruna Keramik jadi prototipe pengelolaan UMKM Indonesia. Nah, bisa cerita hal ini? Ya, jadi Naruna sekarang banyak sekali dikunjungi oleh pejabat-pejabat baik dari Jakarta dan Provinsi Semarang. Sekarang menjadi prototipe pengelolaan UKM karena kami yaitu menerapkan pertama kami kuat di riset dan kuat di desain. Itu yang sehingga kami bisa membuat produk yang juos. Kemudian kami kuat di produksinya juga karena kalau kita hanya bikin sampel, kita nggak kuat produksi nggak bisa. Ya kita harus kuat juga di produksinya. Kita juga kuat di digital marketingnya. Kemudian yang kelima kami kuat di leadershipnya. Lima inilah kekuatan inilah yang membuat Naruna walaupun pandemi seperti apapun kami tetap naik terus. Iya, Mas ngomong-ngomong soal keramik tadi kan Mas Roy menjelaskan bahwa ini kualitasnya bagus, kemudian produknya tahan banting macam-macam. Nah, soal harga gimana Mas? Ya. Ini kan orang kalau mau beli atau mau mendapatkan sesuatu kan pasti mikir nih. Iya.
Jadi harga keramik Naruna dibandingkan keramik yang ada di pasaran, kami lebih mahal 12 kali lipat. 12 kali lipat. Jadi kalau harga keramik ya misalnya cangkir warna putih di pasaran itu 8.000 atau 10.000 lah. Harga cangkir Naruna itu 120.000. 12 kali lipat, jauh lebih mahal, tapi selama pandemi malah omsetnya naik. Itu. Jadi kalau barang berkualitas itu pasti akan dibeli semahal apapun. Betul, Mas? Iya. Oke. Teman-teman 12 kali lipat ya. Oke, tantangan terbesar mengembangkan Naruna apa, Mas? Tantangan terbesar kami banyak sekali tantangan terbesar. Jadi pertama sebetulnya kita tahu keramik di Indonesia itu tidak maju. Saya pernah kerja di 3 pabrik keramik dan saya terakhir maksudnya menjadi karyawan terakhir karena pabriknya tutup gitu. Dan banyak sekali pabrik dan sentra itu di Indonesia itu kolab. Tantangan pertama, keramik di Indonesia tidak kuat. Kemudian tantangan kedua, kami nggak punya modal, kami tidak punya kantor, sulit menjual brand yang tidak terkenal sehingga harga mahal. Kami tidak punya karyawan yang pinter yang kami harus ngelatih. Sebenarnya banyak sekali tantangan dan rintangan yang orang pengen tahu. Tadi kan ceritanya kayak mulus-mulus. Coba ketika ditanya sekarang tantangannya apa sih? Ya tantangan utama kalau saat ini ya detik ini kami nggak punya parkiran gitu. Dan itu menarik gitu kan. Tantangan UKM nggak bisa parkiran. Iya, kalau kita sudah punya tantangan misalnya kita nggak punya tempat produksi, kita selesaikan punya produksi. Tantangan selanjutnya apa? Marketingnya. Nah, ketika kita sudah punya marketingnya, kita punya tempatnya keren, ya kapasitas parkir kami hanya 4, sedangkan yang datang itu kadang sampai 40 mobil gitu. Jadi ya tantangan terbesar saat ini kita selesaikan parkiran. Kalau parkiran selesai, saya yakin tempatnya juga akan kurang gitu. Jadi untuk UKM jangan takut ada tantangan karena itu ujian kita untuk naik kelas. Iya. Oke, Teknobesti tadi salah satu tantangannya adalah tempat parkir. Kita doakan Mas Roy nanti akan bisa membeli lahan yang lebih besar dan memuat 100 lebih tempat parkir. Amin. Oke ya, amin ya. Ya. Mas, masih adakah ambisi yang ada di hati Mas Roy? Ini kan semuanya sudah tercapai nih. Tadi Mas Roy sempat cerita menjadi karyawan terakhir dari sebuah perusahaan karena pabriknya tutup, sekarang malah jadi CEO. Nah, apakah masih ada harapan terpendam? Masih, jadi harapan ke depan ketika orang Jepang itu bangga dengan produk mereka namanya keramiknya Noritake, saya juga melihat orang Inggris itu bangga dengan produk mereka keramiknya Royal Doulton. Kami ingin orang Indonesia bangga dengan produk lokal yang mendunia Naruna keramik. Oke, ya semoga harapan Mas Roy terwujud. Satu lagi Mas, bagaimana meliterasi pasar dalam negeri tadi biar bangga dengan produk dalam negeri? Ya, kalau saya sih melihat kualitas. Jadi ya kita bukan hanya slogan kamu harus cintai, tapi produk Indonesia tidak berkualitas. Awalnya kita harus mikir bagaimana membuat produk berkualitas dan diterima oleh pasar dunia. Saya yakin orang Indonesia juga akan cinta produk Indonesia. Oke. Oh ya, satu lagi tips untuk pengusaha skala kecil menengah biar tetap eksis, biar bisa bertahan apapun kondisinya. Ya, kalau menurut saya sih kata kunci yang paling utama itu semangat. Bahwa pangsa pasar turun iya, tapi pangsa pasar tidak hilang gitu. Kalau pangsa pasar hilang, kita akan kesulitan. Tapi ini pangsa pasar turun, ya justru inilah kita harus memperbaiki produk kita atau mungkin usaha kita yang tadinya biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, jika produk kita luar biasa, saya yakin kita bisa eksis. Mas Roy, terima kasih sekali sudah ngobrol dengan Teknokreasi Channel dan semoga Mas Roy sukses selalu. Dan teman-teman juga bangga, Teknobesti juga bangga karena dari Salatiga lahir yang namanya Naruna Keramik dan diakui di seluruh Indonesia dan semoga di seluruh dunia. Ya, teman-teman terima kasih sudah nonton channel Teknokreasi.